Sekarang kita berbicara terkait dengan sales dan marketing. Nah, apalagi dalam sebuah bisnis, nggak ada sales, nggak ada penjualan, berarti bisnis nggak jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa penolakan atau rejection yang paling menyakitkan yang pernah Kang Kaji terima, dan bagaimana cara mengubah cara berjualan tersebut sampai diterima? Nah, jadi masalah penolakan sebetulnya bukan yang paling menyakitkan ya. Artinya ya pernah penolakan banyak lah. Ya bagi saya ya insya Allah nggak ada yang menyakitkan gitu, karena itu merupakan saya anggap biasa gitu. Tapi ada suatu ketika pernah gitu ya, dan ini banyak gitu, barang habis pakai di medis itu lagi langka, kebetulan di saya ada gitu loh. Dan pada saat itu sudah deal sebetulnya kurang lebih kalau nggak salah 20 karton tuh kurang lebih ya hampir 500 bijian lah, dan itu nominal lumayan pada saat itu puluhan juta gitu ya. Dan secara sepihak tiba-tiba orang tersebut langsung mutusin begitu aja. Dan sebetulnya barang ini di kita pun makainya nggak banyak gitu, artinya jadi barang yang nganggur. Tapi pada saat itu saya nggak habis akal, nggak habis ide gitu, sehingga saya tawarin juga tuh barang-barang tersebut ke orang lain. Ya alhamdulillahnya habis, walaupun harusnya habisnya dalam 1 bulan atau lebih, jadi beberapa bulan. Nah, yang paling menyesalnya adalah bahwa ini secara sepihak gitu, bukan kedua belah pihak gitu ya. Jadi ya ibaratnya order 500, tiba-tiba Pak nggak jadi, nah gitu. Padahal kita udah bayar, udah kita ke supplier juga gitu. Jadi ya sudah. Tapi alhamdulillah. Nah ini pada saat itu juga saya berdoanya, ya Allah moga-moga dari sini itu semakin berkembang lagi. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang itu kan banyak banget orang yang bisnis, dia itu bakar uang lah bahasanya kalau sekarang dia untuk iklan di Meta Ads atau di TikTok atau yang lainnya. Nah, banyak juga yang dari mereka itu boncos. Nah, pernah nggak nih di Kang Kaji yang pernah dialami gitu ya, begitu sudah ngiklan entah itu di Meta Ads atau yang sejenisnya kemudian boncos. Nah, dari situ tuh kan kita tahu biasanya setelah boncos ini apa gitu yang buat boncos itu. Nah, kemudian dari yang tadi boncos, kemudian kita mengetahui kesalahannya di mana. Nah, cara memperbaikinya juga seperti apa? Ya, jadi teman-teman kalau masalah Meta Ads, ya saya juga udah mengalami itu ya. Jadi ketika itu juga sama, nggak ada ilmunya, kemudian marginnya juga tipis dan iklan juga jor-joran gitu ya. Ya saya coba waktu itu mungkin hanya sebulan atau 2 bulan gitu ya, kurang dari perhitungan lah intinya seperti itu. Tapi pada saat itu saya akhirnya beralih yang berbayar akhirnya kepada yang referral gitu. Tapi memang lebih lama. Nah kalau menurut saya ini solusinya nih, jadi teman-teman kalau mau misalnya Meta ataupun Ads gitu ya jualan, yang pasti marginnya itu harus besar dulu. Misalnya dari 100% nih kita anggarkan 30% misalnya untuk ads. Kemudian 20% sampai 30% berikutnya adalah untuk beban dan lain-lain sebagainya. Kemudian 30%-nya baru untuk gross profitnya. Jadi kalau perlu itu yang marginnya yang tinggi kalau yang mau ads. Bukan marginnya yang tipis hanya 10%, 20%. Itu otomatis sudah ya boncos lah menurut saya. Sehingga teman-teman nanti bisa menemukan produk-produk yang seperti itu. Bahkan teman-teman bisa buat produk sendiri, sehingga bisa ditentukan sendiri budget iklannya berapa, kemudian buat operasional berapa, dan juga keuntungan gross profitnya berapa kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau misalkan kita memilih nih antara produk yang bagus tetapi marketingnya biasa, atau produknya biasa tetapi marketingnya luar biasa. Nah, biasanya dari keduanya tersebut mana yang akan menang di pasaran? Nah, marketing itu bagian penting dari kita menginformasikan sebuah produk ya. Jadi makanya banyak istilah gimmick marketing. Padahal sebetulnya produknya isinya sama aja. Padahal produknya ya belum bagus-bagus amat. Jadi saran saya nggak masalah kalau misalnya teman-teman sudah jago di marketing dan marketingnya itu sudah ibaratnya database-nya sudah banyak gitu ya, sebelum nanti ke closing dan juga mereka jadi pelanggan tetap kita, itu dipertahankan.
walaupun misalnya produknya masih biasa, sambil kita menggali apa yang namanya kebutuhan dari mereka. Misalnya mereka komplain, kita tanggepin. Misalnya mereka masukkan apa, kita kasih advice, kita kasih apresiasi kepada mereka. Jadi kita tuh sambil memperbaiki itu, sehingga nanti akan ketemu titik tengahnya. Artinya apa, equilibriumnya akan ketemu. Walaupun tadi kita produknya biasa, kemudian pada titik tertentu marketing kita bagus, mereka banyak yang beli, nanti di sini ketemu. Misalnya yang tadinya isinya nggak banyak, misalnya isi kandungannya cuma 2 atau 3, sehingga masukan dari konsumen, Pak ini ditambah, Bu ini ditambah, Kang ini ditambah. Nah kita masukkan tuh. Nah ini juga sebetulnya ini sebenarnya salah satu contohnya. Yang mana yang lain itu isinya nggak banyak gitu. Di sini isinya saya tambahkan beberapa zat yang aman tentunya untuk kulit. Nah, ini bagian dari divisi kecantikan kita. Kalau ini lewat pasien-pasien kita memang. Kalau masif online memang kita marketingnya nggak seperti itulah. Moga-moga nanti untuk next berikutnya ketika kita sudah sudah pede, sudah bayar di sini, kita akan marketingkan online seperti itu. Berarti bisa kita pilih ya produk sih tetap harus bagus, cuman marketing itu harus jauh lebih bagus gitu ya. Nah dalam perjalanannya baru diperbaiki produknya kalau ada kekurangan seperti itu. Karena produk itu seiring berjalannya waktu akan berganti terus ininya, komposisinya. Mana yang disukai sama masyarakat, mana yang lebih worth it ke masyarakat. Tapi yang jelas basicsnya, artinya ya ketika kita buat pertama tuh itu sudah cukup gitu loh. Jadi nggak jelek-jelek amat lah kasarnya. Nah kata kuncinya bukan hit and run artinya. Jadi bukan hit and run, tapi memang beneran udah bagus, bukan berarti sempurna, bukan. Tapi itu tuh udah layak jual, marketing kita oke, banyak yang beli juga pasti ngomong ini kurang itu gitu loh. Pasti akan ngomong gitu loh. Kecuali ya memang niatnya untuk hit and run gitu, yang memang produknya jelek, abal-abal, kita pakai endorser, kita pakai influencer dan lain sebagainya, apalagi kita nanti iklanin gitu. Nah jadi pasti nggak akan ada repeat order kayak gitu nanti. Berarti kuncinya itu produk di awal itu memang menurut kita sudah bagus, sudah oke ya. Bukan produk asal kelihatan laris di pasaran, kemudian kita jual mahal, kemudian hit and run. Nah kalau sampai ada yang melakukan seperti itu, biasanya efeknya apa tuh untuk yang hit and run kayak gitu? Ya yakin deh, paling lama-lama cuma 1 tahun atau 2 tahun. Karena masyarakat tuh pasti akan sadar di sana banyak sekali yang istilahnya akan banyak yang memperhatikan produk hit and run kita dan akan membandingkan gitu loh. Jangankan mereknya ya, mungkin komposisinya aja bakal dibandingin gitu. Jadi hindari kalau mulai dari sekarang hit and run, perbaiki produk kita, nggak usah muluk-muluk harus bagus dulu. Yang paling penting base-nya gitu. Misalnya sederhananya gini, yang dibutuhkan oleh kulit misalnya itu adalah vitamin A, B, C. Udah, base itu kalau kita mau buat produk itu dulu gitu loh. Nah nanti sambil perkembangannya waktu kita udah oke, misalnya ini karena budgetnya terbatas gitu misalnya ya. Nanti pada saat perkembangannya waktu ditambah nih kita dapat informasi dari workshop, dari seminar atau dari dokter lainnya lah misalnya kalau kita punya kenalan dokter gitu. Ada isinya ini nih, nah nanti diperbaiki ketika produk itu nanti buat lagi masuk itu zat yang itu. Tapi yang jelas zat yang aman ya, maksudnya bukan yang merusak wajah kita atau kulit kita. Oke, terima kasih banyak Kang terkait dengan penjelasannya. Nah, kalau dari pemaparannya tadi terkait sales dan marketing, ada pesan-pesan khusus atau kesimpulan deh dari diskusi yang sekarang? Yang marketing itu bagaimana informasi produk itu nyampe. Artinya produk knowledge itu nyampe dibarengi ya, kalau bahasa kasar sedikitnya gimmick lah, dibarengi gimmicknya. Kalau bahasa halusnya dibarengi dengan kita unik lah, keunikan produk tersebut tersampaikan semua gitu. Baru nanti kalau orang udah tahu, jangan pasti beli itu. Artinya apa? Karena keunikan tersebut, karena value produk tersebut. Dan kata kuncinya teman-teman, jangan sampai ketika udah beli itu udah dibiarin aja, tapi teman-teman databasein gitu. Artinya masukin ke database. Minimal nanti suatu waktu itu akan kembali untuk disapa atau bahkan jadi pelanggan tetap kita seperti itu.